Halo Tensis Master, translatindo. Terjemahin dong. Family is not about blood. It's about who is willing to hold your hand when you need it the most. Ya, keluarga bukanlah tentang pertalian darah, tapi tentang siapa yang mau memegang tanganmu ketika kamu memerlukannya. Terjemahan interpretasi ala-ala aku adalah keluarga itu bukan soal darah, bukan soal siapa keluarga kita berdasarkan pertalian darah, no. Tapi tentang siapa yang mau nolongin ketika kamu benar-benar membutuhkannya, gitu loh. Banyak kan, nah ini kutipan yang paling mengandung curcol ya, karena ini relate banget lah dengan personal life-nya aku gitu. Aku banyak banget keluarga angkat yang menganggap aku keluarga mereka, dimana ketika aku membutuhkan bantuan mereka, mereka tuh ada gitu buat aku. Mereka lebih sayang, lebih kasih, lebih generous kepada aku dibandingin keluarga sendiri gitu ya. Ada sih keluarga yang baik juga ada, tapi ya untuk perbandingan aja, orang lain aja bisa lebih sayang daripada keluarga sendiri, seperti itulah. Kata Jack Ma, kalau kamu miskin, kamu tuh harus baik ke semua orang, tapi ketika kamu kaya, kamu harus cari orang yang tahu ketika kamu baikin mereka dan mereka tahu ngebales kebaikan kamu. Nah seperti ini, intinya kita tuh harus mengembangkan kemampuan berhubungan baik dengan siapapun, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan nolongin ketika kita lagi terpuruk. Ya, bisa jadi yang nolongin itu justru orang lain. Nah, makanya kalau kita cuma sibuk fokus sama membaikin keluarga sendiri terus lupa membina hubungan baik sama orang, itu sial banget loh itu hidup lo. Kenapa? Karena lo nggak pernah tahu ketika ujian datang, keluarga bisa jadi meninggalkan kamu. Bye bye baby, nggak kenal, nggak pernah datang ke rumah lagi setelah lo kere gitu kan. Tapi orang lain bisa ada buat kamu, bisa ngebantu kamu, bisa ngasih kamu makan gitu loh. Malah bantuin. Aku banyak banget kejadian di mana aku membutuhkan sebuah pertolongan. Contoh Kak Rudi almarhum ya. Semoga Kak Rudi udah tenang di surga sana. Terima kasih banyak, aku nggak bisa lupa sama jasa Kak Rudi. Waktu tuh Kak Rudi nolongin aku. Kak Rudi ini orang lain, beda agama pula gitu ya. Tapi dia mau loh benar-benar nolongin aku. Jadi saat itu dialah yang berdebat dengan jaksa itu ketika si jaksanya ada indikasi pengen ngegagalin kasus aku yang udah jelas-jelas gitu ya. Kak Rudi seorang pengacara. Jadi Kak Rudi itu aku anggap kakak aku gitu loh. Atau misalnya seperti Om dan Tante, Om Erik sama Tante Nur. Mereka polisi ya, merupakan pejabat juga di kepolisian. Tapi mereka itu humble banget orangnya. Mereka selalu care sama aku. Walaupun kami jarang ketemu, tapi kalau ketemu itu udah kayak apa gitu ya. Semua makanan itu suruh makan. Pulang dikasih uang, dikasih apa oleh-oleh lagi gitu. Keluarganya dia tuh udah kayak aku anggap keluarga sendiri. Budi itu udah aku anggap keluarga aku semua gitu loh. Jadi semua anaknya, ponakan aku tuh semua aku anggap keponakan aku sendiri gitu. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena mereka bisa lebih baik gitu loh, lebih sayang gitu. Kerasa banget. Dan kalau nasehatin tante itu, kalau sama aku nasehatinnya, bener-bener udah kayak ponakannya sendiri aja, pakai judesnya, pakai melototnya segala macam. Udah nggak ada rasa kayak orang lain gitu kalau kami itu. Atau Santi misalnya, Mami Cila itu. Aku nginep di rumah dia, makan di situ, kemana-mana sama dia, nemenin dia shopping segala macem. Udah bener-bener kayak saudara, lebih-lebih dari saudara sendiri gitu loh. Deket banget. Orang lain tuh bisa jadi keluarga kita gitu loh. Orang keluarga sendiri bisa jadi musuh, kan begitu. Jadi intinya baik-baiklah sama semua orang, karena tidak pernah ada yang tahu siapa yang nolongin kita. Bisa jadi bukan keluarga kita loh yang nolongin kita itu.